wa wajadaka dhallan fahada. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, pernah mendapatimu dalam keadaan tersesat. Tersesat apa ini? Tersesat hidayah? Bukan. Tersesat dalam sebuah perjalanan. Ada dua kisah. Kisah pertama atau riwayat pertama mengatakan bahwa Nabi pernah tersesat di lereng-lereng gunung sampai tidak tahu jalannya, maka kemudian Allah menunjukkan jalan sampai bisa pulang sampai malam hari itu. Ada juga riwayat kedua mengatakan bahwa Nabi bersama pamannya Abu Thalib pernah berjalan ke Syam, kemudian nyasar, lalu kemudian disesatkan oleh iblis jalannya. Salah, mungkin pelangnya diapain sama iblis gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin seperti itu ya. Sehingga nyasar dan Allah SWT menunjukkan jalan yang benar. Ini adalah pendapat pertama dan yang kebanyakan disampaikan oleh para ulama karena berkaitan dengan ayat setelahnya. Konteksnya lebih tepat tersesat jalan. Tapi pendapat kedua mengatakan maksudnya bukan tersesat jalan. Atau ada maksud lain. Apa maksud lainnya? Nabi dalam keadaan bimbang. Jadi dhalan di sini maknanya bimbang. Bimbang itu galau. Kenapa galau? Galau ketika melihat kelakuan orang-orang Quraisy. Kok bisa beribadah caranya begini? Kok bisa kalian itu menjunjung tinggi kehormatan di satu sisi tapi mudah sekali menzalimi orang lain di sisi yang lain? Kok bisa kalian bisa saling menghormati orang-orang kaya tapi orang-orang miskin dibiarkan terhina? Nabi bimbang. Maka fahada, maka Allah memberikan ilmu. Maka Allah memberikan ilmu. Begitu. Bukan tersesat dalam kejahiliahan. Karena Nabi tidak pernah merasakan hidup jahiliyah. Bahkan sejak kecil Nabi sudah dibersihkan jiwanya. Jadi kalau misalnya ada yang menafsirkan Nabi pernah tersesat dalam keadaan jahiliyah, ini ketahuan belum pernah baca tafsir. Ya, belum pernah baca tafsir. Padahal kalau misalnya kita buka tafsir versi Kemenag aja tahu bahwa dalam tafsir Kemenag maknanya Nabi dalam keadaan bimbang dan Allah memberikan ilmu. Begitu. Dan ingat juga bahwa dulu engkau pernah nyasar dan aku telah tunjukkan jalan bagimu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka kalau ada orang yang nanya jalan, jangan dilarang, jangan diusir. Tafsiran kalau kita menafsirkan dhalang di sana nyasar. Tapi kalau kita tafsiran dhalang di sana adalah bimbang, tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka sa'il di sini adalah orang yang nuntut ilmu. Maka orang yang nuntut ilmu kepadamu, orang yang minta ilmu pengetahuan padamu jangan dilarang. Dan pakai ha, jangan pakai ha. Fala tanhar, jangan disembelih. Tanhar, jangan dilarang. Jadi antum harus terbuka. Berarti ini masih kalau misalnya kita tafsirkan dhalan di sana berupa kebimbangan, ketiadaan ilmu, maka berarti di sini masih ada kaitan dengan surah Abbas. Bahwa Allah melarang Nabi bermuka masam ketika ada orang yang ingin mendapatkan ilmu. Wa amassa ila fala tanhar. Begitu.